Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Triyono, sering dipanggil Pak Tri. NIM saya 2031 5375 8803. Saya guru dari SMKN Prikuku Pacitan. Pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 telah melakukan praktek pembelajaran sebagai syarat untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Negeri Malang. Berikut adalah praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon kritik dan sarannya. Semoga ke depan saya lebih profesional, lebih bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Sehat ya? Ketua kelasnya siapa nih? Novel. Temannya berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, saya absen dulu ya. Yang ada silakan jawab dir. Aman dah. Tidak ada. Angel. Hadir, Pak. Oke, Astri. Hadir, Pak. Cita Rindiani. Hadir, Pak. Elta Adisa Putro. Hadir, Pak. Elvina. Hadir, Pak. Happy. Hadir, Pak. Ilham. Enggak, Pak. Marini. Hadir, Pak. Salwa. Hadir, Pak. Yula Delima. Hadir, Pak. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Baik, untuk makul saya itu yang saya ambil adalah materi pemrograman dasar. Nanti untuk kelas 10 ini. Nah ini akan saya jelaskan dulu sedikit tentang materi kita hari ini, yaitu algoritma pemrograman. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, metode ceramah, variasi, diskusi, observasi, kasus, tanya jawab, demonstrasi dan praktikum dengan model pembelajaran problem based learning. Dalam pembelajaran algoritma pemrograman ini diharapkan peserta didik terlibat dalam kegiatan pembelajaran serta dapat menjelaskan prinsip algoritma dalam menyelesaikan masalah dengan santun dan benar. Kemudian menggunakan notasi algoritmik dengan teliti dan benar. Menganalisis model algoritma dengan teliti dan benar, mengimplementasikan prinsip algoritma dengan benar, membuat alur penyelesaian masalah menggunakan 3 model notasi algoritma dengan benar, mendesain model algoritma sequensial, percabangan dan pengulangan dengan benar. Ya, bisa dilihat di situ KD-nya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi dasar 3.1, yaitu menerapkan alur logika pemrograman komputer. Indikator yaitu menjelaskan algoritma pemrograman, menerapkan algoritma pemrograman dalam menyelesaikan masalah, menjelaskan algoritma pemrograman menggunakan flowchart, menerapkan flowchart dalam penyelesaian masalah.
Nah, fungsinya apa untuk kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu ini? Contohnya seperti ini. Setiap kegiatan itu adalah sebuah algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah logis menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Ya, saya sering browsing di internet ya untuk masalah ini materi kita. Karena ini sangat sulit sekali. Untuk algoritma bisa kita gambarkan seperti ini. Di sini ada masalah, kemudian ada algoritma, kemudian ada solusi. Masalah ini input, algoritma adalah proses, solusi adalah outputnya. Apa itu input? Input. Ada yang tahu input? Masalah. Input. Masukan. Proses. Apa itu proses? Pemrosesan. Ya. Output. Keluaran. Nah, secara umum struktur algoritma terdiri dari 3 bagian, yaitu nama atau judul algoritma, kemudian deklarasi, kemudian deskripsi. Ini diingat-ingat ya. Nah, untuk nama atau judul algoritma yaitu untuk memberikan gambaran secara singkat apa tujuan dari algoritma. Misalkan nama, resep masakan, petunjuk melakukan suatu jadwal kegiatan misalkan. Kemudian untuk bagian deklarasi merupakan tahap persiapan dari algoritma. Ya. Pada bagian ini dijelaskan kebutuhan agar algoritma dapat berjalan. Istilah lainnya di alat dan bahan didefinisikan. Bagian deskripsi. Pada bagian ini dijelaskan rangkaian langkah-langkah instruksi atau pernyataan statement untuk memproses alat dan bahan atau inputan untuk menghasilkan output sesuai yang diharapkan. Langkah-langkah dalam algoritma dituliskan dari atas ke bawah. Contohnya ini. Algoritma menghitung luas segi 3. Teks algoritmanya seperti ini. Nomor 1 adalah start, kemudian nomor 2 adalah baca data, alas dan tinggi. Algoritma resep puding mutiara. Judul, kemudian bagian deklarasi, kemudian bagian deskripsi. Judul di sini adalah resep puding mutiara. Ini judul algoritmanya. Ini algoritma berupa teks ya. Kemudian dari mulai bahan tulisan bahan ya. Kemudian ini apa? Penjabarannya nyopo wae apa saja ya. Jangan satu bungkus tepung bumbu, 1 gelas santan kental, 100 gram mutiara, 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam. Nah, ini adalah bagian deklarasi. Apa itu deklarasi? Tahap persiapan. Merupakan tahap persiapan dari algoritma. Di bagian deklarasi ini apa yang nanti akan diproses kalian sebutkan. Yang ketiga adalah bagian deskripsi. Nah, di sini cara pembuatannya ini adalah masuk ke bagian deskripsi. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Tidak. Asal kata algoritma ini apa? Kemudian ini adalah ketentuan tentang algoritma yang harus kalian ingat untuk penulisannya adalah seperti ini. Syarat penulisan ya.
Sebenarnya ini kalau pembelajarannya luring langsung ya, kalian di sekolah adalah materi diskusi. Materi diskusi di mana kalian saya beri masalah, kemudian kalian mencari referensinya di buku ataupun di internet. Nah, di atas tadi sudah saya jelaskan tentang metode atau model pembelajaran kita adalah PBL. PBL itu adalah problem based learning. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi yang itu siswanya, bukan gurunya. Guru hanya memfasilitasi. Tapi untuk kurikulum 13 SMK khususnya mapel produktif itu yang banyak aktifnya adalah siswa. Guru hanya sebagai tutor, hanya membimbing, ya. Jadi tidak ceramah ini, tapi membimbing siswa memecahkan suatu permasalahan. Ya. Lah pripun Pak menjalaninya harus diskusi dengan temannya yang bisa menjadi tutor teman yang lain. Marai kontene sing belum paham seperti itu. Nah, ini adalah simbol flowchart. Tadi adalah algoritma, ada hubungannya dengan yang namanya flowchart atau diagramnya. Untuk simbolnya adalah seperti itu. Ya. Ini adalah bentuk apa nih? Kotak. Ini adalah simbol proses yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan komputer. Kemudian ada simbol jajaran G, jenjang. Decision, simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan pernyataan. Kemudian adalah simbol input, output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis pertanyaannya. Nah, di sini adalah storage atau alat penyimpanan. Ya. Kemudian ada simbol apa ini? Terminal. Simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Kemudian ada simbol konektor. Simbol penghubung yang menandakan keluar masuk atau proses dalam bar atau halaman yang berbeda. Kemudian ada arus atau flow penghubung antara prosedur. Nah, contohnya seperti ini. Contoh notasi flowchart. Algoritma menghitung luas persegi panjang. Ya. Tadi yang teks sudah algoritma teks. Yang pertama adalah mulai simbolnya tadi. Simbol apa ini? Simbol apa? Terminal. Simbol untuk permulaan atau akhir dari sebuah flow chart. Permulaan dan akhir. Kemudian simbol apa nih? Input dan output. Ya, jadi ini adalah simbol masukan. Di sini keterangannya adalah masukan panjang. Berikutnya adalah masukan lebar. Ya, kemudian di sini adalah simbol proses. Persegi panjang. Nah, disinilah akan diproses penghitungan luas persegi panjang ya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, di sini nanti berikutnya flowchart berikutnya adalah menampilkan dari perhitungan luas ini, yaitu tampilkan luas ya. Misalkan luasnya 25. Ini nanti akan muncul angka 25. Kemudian selesai. Ada pertanyaan? Akan tanyakan.
Ya, silakan tanyakan. Alfian di. Alfian. On screen Alfian. Hadir. Ya, on screen. Kenapa Pak? On screen. Layarnya di-on-kan. Kamu dileh. Jenggot belum Pak? Jenggot belum. Paham Alfian. Ya, Pak. Paham Pak? Setengah-setengah Pak paham ya Pak? Ya. Kemudian Amanda. Angel. Hadir Pak. Angel Karamoy screen. Angel. Nah, ada yang sudah kenal dengan Angel. Elta. Wis ta. Konco. Rumahnya mana Angel? Pring kuku Pak. Pring kuku di. Dekat SMP ini. Karo SMP? Dari SMP mana tuh? SMP 3. SMP 3. Karo SMP nanti Jen. Jauh. Oke. Lumayan jauh. Ya. Cita ada. Pak. Dita. Rumahmu mana Dita? Bendesari Pak. Bendesari. On screen kita. Oh ya. Bendesari ini tidak. Nongko Pak. Perbatasan Koso. Perbatasan? Loso. Oke. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya adalah notasi pseudokode. Merupakan notasi yang mirip dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, namun tidak sedetail bahasa pemrograman sebenarnya. Notasi ini lebih disukai para ilmuwan komputer karena lebih praktis. Versi kode dapat dibuat mirip dengan bahasa pemrograman apapun asalkan tidak kan. Keuntungan menggunakan kode adalah mempermudah ketika menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman. Nah, ini contohnya seperti ini. Program dihitung luas persegi panjang. Bagian algoritma terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah apa ini? Judul. Kemudian deklarasi. Kemudian deskripsi. Ya, mulai ada gambaran. Di sini adalah istilah sekuensial. Merupakan runtutan satu atau lebih instruksi. Kemudian ada percah bangan. Lakukan pemilihan statement pada kondisi yang diberikan. Kemudian ada perulangan. Dapat perulangan yang dapat dilakukan beberapa kali sampai kondisi yang ditentukan untuk menghentikan perulangan sudah tercapai. Nah, di sini ada algoritma sekuensial. Aturannya adalah seperti ini. Tiap instruksi dikerjakan satu persatu. Tiap instruksi dilaksanakan tepat sekali. Tidak ada proses yang diulang. Urutan instruksi yang dijalankan prosesor sama dengan urutan instruksi yang ditulis dalam algoritmanya. Algoritma berakhir pada instruksi. Contoh kasus, tulislah algoritma untuk membaca nama orang dari keyword. Kemudian menggunakan tulisan halo yang diikuti oleh orang itu. Nah, seperti ini. Yang harus kalian identifikasi yang pertama adalah apa ini? Bentuk flow
Flow-chart-nya. Ya. Kemudian di sini ada algoritmanya. Bagian-bagian algoritma ketiga. Iya. Hello. Nama. Ini adalah judulnya. Ini tadi simpul apa ini? Notasi, Pak. Notasi. Apa? Notasi. Proses. Notasi atau disebut proses. Proses itu hanya kotak. Di sini ada garis. Notasi disebut pilih proses yang digunakan untuk menunjukkan suatu profesi yang rincinya ditunjukkan di tempat lain. Prosedur, subprosedur, fungsi. Notasi ini disebut konektor yang digunakan untuk menunjukkan sambungan dari forkat yang terputus di halaman yang sama atau halaman berikutnya. Kalau nggak salah. Ini adalah storage apa itu? Storage dulu. Apa mang? Bentar. Apa itu storage? Memanggil prosedur atau fungsi. Ya, penyimpanan untuk variabel. Ya dah? Di bagian deklarasi. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nama sama dua string. Ini ada istilahnya variabel. Ya. Di pertemuan berikutnya nanti kita bahas. Kemudian di sini ada apa ini? Jajaran kijang. Input. Ya, masukkan nama. Kemudian bawahnya tampilkan halo plus nama. Jadi yang atas ini adalah input, yang bawah merupakan output. Lah kok ngoten Pak? Harusnya ada pertanyaan seperti itu. Nah, di sini ada kata-kata masukkan. Namanya siapa? Kita ketik. Namanya siapa? Ya, misalkan Alfian. Nanti di program ya. Ini baru manualnya. Kemudian ditampilkan di sini. Halo Alfian. Nah, seperti itu. Program akan menampilkan tulisan halo Alfian. Ya. Baru selesai. Selesai ini bisa ulang ke atas lagi. Mulai. Kemudian variabelnya apa? Kemudian dimasukkan namanya. Misalkan yang kedua kita masukkan reta. Ya. Maka di tampilan ini akan muncul halo reta. Ya. Selesai. Mengulang lagi ke atas. Nah, tadi sudah saya sampaikan ada yang namanya baru langa. Ya. Ada kaitannya ini. Kemudian ada percabangan. Ada sekuensial. Ada gambaran ya? Oke. Ada pertanyaan? Buatan, Pak. Bingung. Pak pripun toh teman pertama langsung dari angel. Lanjut ya. Oke. Nah, nanti dari kelas TKC ini untuk kelompoknya jumlahnya ini 33 dibagi berapa ya? Misalkan dibagi 6. Satu kelompok 6 anak.
Jadi berapa ini? 5. 5. Sisa 3 ya? Ya. Sisa 3. Nanti kelompoknya absen saja ya. Kelompok diskusi, misalkan kalau ada tugas dari saya itu nanti kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya ya. Diskusikan dengan kelompoknya. Berarti nomor urut 1 sampai 7 ini kelompok 1. Nomor 8 sampai 14 kelompok 2. 15 sampai 21 ini kelompok 3. 22 sampai 27 ini kelompok 4. Nomor urut 28 sampai 33 adalah kelompok 5. Paham ya? Pak. Nah, di sini untuk kasus percabangan, algoritma dengan percabangan. Yang kedua. Nah, sama kita mulai dengan simbol seperti ini. Kemudian ada variabel. Di sini variabelnya adalah nominal. Tipe datanya ada real. Kemudian ada diskon data real. Kemudian ada masukan yang namanya nominal ya. Tadi sudah kita pesan di atas di deklarasi variabel ya. Kemudian ada simbol proses di sini. Ya. Nah, misalkan nominal itu kita masukkan lebih besar dari berapa ini? 500.000. Ya dah? Jika nah di sini kita lihat di algoritmanya teksnya. Jika nominal besar 500.000, maka diskonnya adalah 0,2 kali nominal. Ya. Kemudian selainnya ini adalah diskonnya 0,1 kali nominal. Saya ulangi. Jika nominal yang dimasukkan lebih besar 500.000, maka diskon sama dengan 0,2 kali nominal. Jika lebih kecil sama 500.000, diskonnya 0,1 kali nominal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ya. Kalau yang di atas itu sekuensial, sederhana, flowchartnya, diagramnya, algoritmanya, sekuensial, sederhana. Nah, yang kedua dengan memakai percabangan. Bentene nopo di sini nih ada yang namanya percabangan. Ya. Jelas ya. Kemudian berikutnya adalah algoritma perulangan. Aturannya terdapat perulangan yang dapat dilakukan beberapa kali sampai kondisi yang ditentukan untuk menghentikan perulangan sudah contoh, tulislah teks saya pasti bisa jadi sebanyak 100 kali. Nah, solusi kasusnya seperti ini. Kelihatan, Pak.
Program ulang semangat. Judulnya ini. Kemudian deklarasinya variabelnya adalah tipe datanya adalah integer. Deklarasi ini adalah untuk menjabarkan apa? Variabelnya I sama dengan 1. Algoritma. Pak, di sini kok simbolnya proses bukan input. Ya enggak? Karena apa? Program ini langsung diproses oleh komputer. Tidak ada input sudah dituliskan di program. Nah, algoritma di sini adalah I sama dengan 1. Kemudian nilai awal kondisi perulangan. While diulang jika I lebih kecil sama dengan 100, ulangi sebanyak 100 kali. Tampilkan saya pasti bisa jadi programmer. I sama dengan I plus 1 menaikkan nilai kondisi perulangan. Kemudian setelah ini nilainya di atas 100 maka akan selesai. Saya ulangi tadi di atas untuk algoritma perulangan. Aturannya adalah seperti ini. Terdapat perulangan yang dapat dilakukan beberapa kali sampai kondisi yang ditentukan untuk menghentikan perulangan sudah tercapai. Nah, untuk menghentikannya apa Pak? Dari tadi Pak, itu yang algoritma itu tadi. Nah ini I sama dengan I plus 1. Jika nilai I nanti lebih besar 100 maka akan selesai. Paham ya? Paham. Tentukan jenis algoritma. Dia adalah siswa yang rajin. Dia mengerjakan tugas. Dia selalu meminta hasil nilainya kepada guru. Apabila nilai dia berada di bawah KM, maka ia langsung meminta tugas tambahan. Akan tetapi jika nilainya melebihi KM, maka ia meminta materi pengajaran. Nah, tugas kalian adalah buat flowchart dan prosedur kodenya. Ya, sekali lagi silakan kalian diskusikan dengan kelompok. Nanti untuk tugasnya silakan dikirim email saya. Silakan dicatat emailnya. Kirim tugas alamat email. Kemudian untuk KPD yang tadi saya sudah share itu juga dikerjakan dan dikirim bersama ini. Sudah dicatat? Sudah. Nomor urut pertama dari pembagian kelompok itu menjadi ketua kelas. Jadi untuk Alfian ketua kelompok 1, kemudian Dina Pulsana ketua kelompok 2, Vina Darutiana itu ketua kelompok 3, Melisa Cahyani ketua kelompok 4, Rinda Musifi Khairun Anita itu ketua kelompok 5. Ada pertanyaan untuk tugas? Kelompoknya tadi ada berapa? Satu kelompok berapa orang? Ada yang 7, ada yang 6. Setiap kelompok. Ya. Ada pertanyaan? Silakan tanyakan. Kalau nomor absen 6 kelompok 1 apa kelompok 2, Pak? Absen 6 kelompok 1. Silakan nanti dibagi sesuai nomor urut. Kelompok 1, 2, 3 itu jumlahnya 7.
Kelompok 45 jumlahnya 6. Oh iya Pak. Oke. Nah, kemudian berikutnya tentukan jenis algoritmanya. Nah, ini Pak Wahyono adalah teknisi laboratorium yang handal. Pekerjaannya adalah mengecek laboratorium yang dimulai dari mengecek kondisi listrik, mengecek jaringan, mengecek komputer, mengecek LCD, dan mengecek AC ruangan. Buat flowchart dan pseudo kodenya. Yang ketiga, Joni adalah siswa yang punya banyak teman di dunia maya. Ia dikenal karena selalu update status yang berisikan motivasi untuk sukses. Setiap hari ia tidak akan berhenti untuk update status sampai 10 status motivasi yang dikirimkan. Ini silakan dibuat flowchartnya dan pseudo kodenya. Baik, sambil kita buat kesimpulan untuk pertemuan hari ini, kita ulangi lagi. Flowchart itu apa Pak? Harusnya ada pertanyaan ya ta? Iya Pak. Flowchart adalah ini gambaran yang terdiri dari algoritma yang simbol. Ini adalah flowchart. Simbol ini. Nah, kalau dibuat contohnya seperti ini. Nah, kalau ini apa ini? Algoritma dalam bentuk apa ini? Notasi apa? Pseudo kode. Maka nanti kalian adalah membuat seperti flowchart dan ini pseudo, ini flowchartnya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Itu kesimpulannya ya untuk pertemuan kita hari ini. Sementara itu dulu materi kita. Silakan dipelajari lagi apa yang sudah saya share tadi. Kemudian LKPD-nya jangan lupa dikerjakan. LKPD lembar kerja peserta di itu LKPD. Silakan dibuat laporan nanti. Dikirim ke email ya. Tugasnya per kelompok, tapi nanti dikirim per individu untuk mengukur tingkat pemahaman kalian. Siap ya? Silahkan paling lambat berapa hari ya? Ini hari Senin. Jumat nanti saya cek siapa yang sudah mengumpulkan dan yang belum. Silakan diskusi kelompok. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Ya. Kalau tidak ada, ketua kelas tolong dipimpin doa. Monggo ketua kelas untuk menutup pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah ya? Saya tutup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.